Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istaufana Aura Farida dari kelas MBS 3H dengan NIM 245 211 288. Pengertian hadis dan atsar. Hadis secara bahasa berarti berita atau cerita. Sedangkan secara istilah dalam ilmu hadis, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, yaitu yang diucapkan Nabi, perbuatan, yaitu yang dilakukan Nabi, persetujuan, yaitu apa yang disetujui atau dibiarkan Nabi, maupun sifat, yaitu sifat fisik maupun akhlak Nabi. Adapun atsar secara bahasa berarti bekas atau jejak. Pengertian khusus atsar adalah perkataan, perbuatan, atau persetujuan yang disandarkan kepada sahabat atau tabi'in, yaitu generasi setelah sahabat, bukan kepada Nabi. Selanjutnya, 3 macam fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama, bayan takkid atau memperkuat dan menegaskan hukum, yaitu hadis berfungsi untuk memperkuat atau menegaskan kembali hukum-hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Yang kedua, bayan tafsir atau merinci dan menjelaskan ayat, yaitu hadis merinci dan menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum atau mujmal atau global. Hadis juga berfungsi untuk memberikan batasan atau khususan pada ayat yang bersifat mutlak. 3. Bayan tasyri' atau menetapkan hukum baru, yaitu hadis memiliki fungsi untuk menetapkan hukum-hukum baru yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran. Ini bisa berupa hukum yang baru atau khusus untuk suatu kasus, atau yang membatasi hukum yang sifatnya umum. Masa awal pengumpulan hadis yaitu pada abad 1-2 Hijriah. Yang pertama ada zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu pada 610 sampai 632 Masehi. Hadis disebarkan secara lisan oleh para sahabat melalui hafalan dan pengajaran langsung. Tidak ada pencatatan resmi untuk menghindari kesalahpahaman dalam Al-Quran. Yang kedua, ada zaman Khulafaur Rasyidin, yaitu pada 632 sampai 661 Masehi. Hadis masih didominasi lisan, tetapi mulai dicatat pada bahan seperti kulit, tulang, dan daun kurma untuk memperluas administrasi. Abu Bakar dan Umar memerintahkan pengumpulan hadis tertulis untuk mencegah hilangnya pengetahuan. Yang ketiga ada zaman Umayyah dan Abbasiyah, yaitu pada awal 661 sampai 750 Masehi. Pengumpulan intensif terjadi setelah fitnah politik dan ulama seperti Abdullah bin Abbas dan Umar bin Abdul Aziz mendorong pencatatan. Namun hadis palsu mulai muncul mendorong verifikasi. Masa kodifikasi hadis abad 3-4 Hijriah. Yang pertama ada abad ke-3 Hijriah, yaitu abad ke-9 Masehi. Kodifikasi dimulai dengan ulama seperti Imam Malik atau Muwatta 172 hadis yang mengorganisir hadis berdasarkan tema hukum. Imam Bukhari atau Sahih Bukhari 2602 hadis dan Imam Muslim Sahih Muslim 4000 hadis. Memverifikasi sanad dan matan, mengklarifikasikan hadis menjadi sahih, hasan, dan dhaif. Pengembangan kitab-kitab utama ulama seperti At-Tirmizi, Jami' At-Tirmizi, Abu Daud, Sunnah Abu Daud, An-Nasai, Sunnah An-Nasai, Sunan An-Nasai, dan Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah. Mengkodifikasi hadis berdasarkan topik, ibadah akhlak, dan lain-lain. Ahmad bin Hanbal atau Musnad Ahmad mengumpulkan ribuan hadis tanpa menyaring ketat. Verifikasi dan kodifikasi. Proses melibatkan perjalanan ulama ke bagian daerah,
wawancara perawi, dan pemisahan hadis sahih dari yang lemah. Ini memastikan hadis sebagai sumber hukum Islam yang andal selesai pada abad keempat Hijriah dengan kitab-kitab seperti Kutub As-Sittah. Yang terakhir adalah pengertian hadis mutawatir dan hadis ahad. Yang pertama, hadis mutawatir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi, yaitu minimal 4-5 orang di setiap tingkat sanad atau rantai periwayatan, sehingga mustahil bagi mereka untuk sepakat berbohong atau salah. Ini memberikan kepastian ilmiah atau qati' al-wurud dan digunakan sebagai dasar akidah atau keyakinan dalam Islam. Yang kedua, hadis ahad, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh satu orang atau beberapa perawi, yaitu kurang dari jumlah yang diperlukan untuk mutawatir di salah satu tingkat sanad, sehingga memberikan pengetahuan yang probable atau zanni atau dugaan kuat, bukan kepastian mutlak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.